Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Nah, kakak berharap adik-adik di rumah baik ya. Pada pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik semua, mari kita bersama-sama menyanyi dengan lagu yang berjudul Happy Yaya. Adik-adik, mari kita berdoa, kakak yang pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk berdiri, kita menyanyi bersama-sama dengan lagu yang berjudul Love I Love. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Widya dan Kak Cime. Namun sebelum itu, kakak mengajak adik-adik semua mari bersama kita menyanyi dengan lagu yang berjudul Saya Laskar Kristus. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
adik-adik, hai, ketemu lagi dengan Kakak Widya dan Kakak Cime. Halo adik-adik, apa kabar? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dari hari-hari yang lalu Tuhan sudah menolong kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus tolong kami, biar kami fokus mendengarkan firman dan suara Tuhan saja. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan suasana yang berbeda. Aduh, ada yang penasaran? Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Kakak Cime. Oke, kakak perlu ingatkan ya, meskipun kita di rumah, meskipun kita dalam mendengarkan firman Tuhan online, tapi kita tetap pakai masker. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, hari ini kita mau belajar kebenaran Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius pasal 10. Mari kita buka Alkitab. Matius pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Matius pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Oke, kita baca ayat ini dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15 secara bergantian. Nanti kakak Cime dan kakak Widya akan mewakili kita ya. Kakak Widya yang pertama, di ayatnya yang kedua kakak Cime, begitu seterusnya. Oke, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nah, kakak sebelum menyampaikan tema kita pada hari ini, siapa ingat tema pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Oke. Ya, siapa yang ingat? Kakak Cime ingat? Ceritanya itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, dari tema kita minggu lalu berhubungan dengan tema yang sekarang yang akan kakak bawakan. Bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia. Tapi
Tuhan Yesus melakukan semuanya itu sangat luar biasa. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang saya murid Kristus. Yeay! Apa? Kakak dengar? Saya murid Kristus. Oke. Ya, kakak mau bertanya nih. Siapa di sini yang pernah lihat tentara? Siapa? Kakak Cime pernah lihat tentara? Pernah? Kakak Cime pernah lihat polisi? Pernah? Kira-kira tentara atau polisi itu apa sih yang jadi senjata terutama mereka? Kalau polisi itu pastinya pistol. Ya, Dan kalau tentara itu sepertinya senapan. senapan. Oke, mereka diperlengkapi dengan senjata atau senapan supaya mereka bisa melawan musuh mereka ketika mereka berperang atau ketika mereka melawan orang jahat. Kakak bingung nih. Apa sih itu diperlengkapi? Kakak kurang ngerti tentang diperlengkapi. Kakak mau tanya Kak Cime dulu. Apa itu ya Kakak Cime? Nah, Kakak Widya dan adik-adik di rumah mungkin baru dengar atau asing mendengar kata diperlengkapi. Nah, kata diperlengkapi itu seperti yang Kakak Widya bilang tadi ilustrasinya, di mana tentara, polisi diberikan senjata untuk melawan musuh, untuk melawan orang jahat. Nah, dari pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus pun memberi kuasa kepada murid-muridnya, memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa dari Roh Kudus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Begitu Kakak Widya diperlengkapi. Keren ya. Berarti kata perlengkapi itu banyak, tapi beda dengan kita ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah lihat dari pembacaan kita tadi bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan apa? Dengan Roh Kudus. Supaya kita apa Kak Cime? Supaya kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ya, jadi kita tidak perlu lagi takut atau merasa tidak berani karena merasa bahwa Tuhan saya tidak bisa, Tuhan saya masih kecil, jadi saya belum bisa Tuhan gitu. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa dengan cara yang sederhana yang adik-adik lakukan, entah itu berdoa, bernyanyi, atau bersaksi kebaikan Tuhan di depan teman-teman, itu adik-adik bisa, itu karena Roh Kudus yang menyertai adik-adik. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah takut, sebab Tuhan Yesus sudah beri kuasa kepada kita untuk memberitakan kerajaan Allah atau menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak kita, atau adik-adik. Nah, untuk adik-adik di rumah ada Gibe, ada Olive, ada siapa lagi? Ada Krisan. Ada siapa lagi? Ada Yabes, ada Stefan, dan adik-adik ada Naya yang juga, ya, Kakak ada Wid. Naya. Aduh, ada Naya juga. Nah, kita sudah belajar hari ini tentang kita sebagai murid Yesus, kita sudah diperlengkapi. Nah, jangan pernah merasa malu atau jangan pernah merasa tidak berani ya. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Apa yang saja kita buat, apa saja yang kita lakukan, atau apa saja yang mau kita ceritakan tentang Tuhan Yesus, jangan khawatir. Karena apa? Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Oke, Kakak Wid. ya. Ini Kakak Cime mau bertanya nih. Adik-adik di rumah pasti kurang mengerti apa itu Injil Kerajaan Sorga. Kakak Wid bisa jelaskan? Nah, kakak akan jelaskan pertanyaan dari kakak Cime. Jadi, apa tadi kakak Cime? Injil, apa tadi kakak Cime tanya? Injil Kerajaan Sorga itu apa artinya Kakak Nah, Wid? Injil Kerajaan Sorga itu seperti ini. Jadi, Tuhan Yesus itu, dia sudah memberi penebusan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita harus menceritakan itu kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, atau kepada orang-orang yang belum
percaya seutuhnya dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengabarkan kabar baik tentang Tuhan karena Tuhan sudah menebus dosa dan pelanggaran kita sebagai orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, sekali lagi kakak ingatkan kepada kita bahwa jangan pernah takut karena Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Oke, demikian perbincangan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kakak Wid jelaskan atau kakak Cime sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk terus mengabarkan Injil Kerajaan Allah dan terus melibatkan Roh Kudus dan jangan takut karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita berdoa, saya mau simpulkan nih dari cerita yang tadi. Berarti ke-12 murid ini diutus, tidak hanya diutus untuk memberitakan Injil kabar baik itu, tapi juga diperlengkapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, seperti itu ceritanya adik-adik. Jadi kita juga yang dipanggil Tuhan, kakak Cime, kakak Widya, dan adik-adik di rumah, diberikan kuasa untuk memberitakan, menyampaikan, menceritakan kabar baik itu dengan keluarga, yaitu mama, bapak, adik-adik, kakak, atau saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti yang kakak Widya tadi, Injil Kerajaan Sorga itu yaitu karya penebusan Yesus Kristus, di mana dia disalib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, kita. Namun kita yang percaya harus bersaksi juga akan karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, ya sudah kita dengar ya pembacaan atau penjelasan yang sangat luar biasa yang kita dengar pada hari ini. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dan kita mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bersyukur karena kami anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan dan kami percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan, kami siap memberitakan Injil-Mu dan kami tidak merasa takut lagi Tuhan, kami tidak merasa malu lagi dalam menyampaikan firman-Mu atau mengabarkan kebaikan Tuhan atau mengabarkan Injil Tuhan di tengah-tengah teman-teman kami, karena kami percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan sudah memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi mereka yang sekolah, baik itu dari PAUD, TK, SD, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua mereka yang mendidik mereka, kiranya Tuhan memberkati, menjaga, melindungi mereka. Jika baik dari antara orang tua dan adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu, kakak mengajak adik-adik semua, mari kita bersama menyanyi dengan lagu yang berjudul 12 Murid Yesus.
adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami sudah mengakhiri segala rangkaian ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.